Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Hai Amir. Ada sebuah kisah dinukil dari Manaqib Imam Ahmad. Entah kenapa suatu hari Imam Ahmad bin Hambal merasa ingin sekali pergi ke suatu kota di Irak. Beberapa sumber menyatakan kota tersebut adalah Basrah, tetapi di sini tidak ditemukan di kota mana yang dimaksud. Tidak ada keperluan, hanya terasa di hatinya ingin sekali pergi ke sana, ke kota itu. Kemudian pergilah beliau. Sampai di kota tersebut, azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia lihat ada masjid di sekitar jalan itu. Mampirlah ia untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian setelah selesai maghrib, Imam Ahmad membaca Al-Quran sembari menunggu Isya di masjid itu. Setelah usai Isya berjamaah, semua orang telah pulang ke rumah. Imam Ahmad berbaring di dalam masjid untuk istirahat dan menginap, tidur malam di dalam sana. Kemudian marbot masjid mendatangi Imam Ahmad yang baru mau tertidur. Penjaga masjid tersebut berkata, "Duhai Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Syekh di sini artinya bukan yang orang berilmu ya, tetapi Syekh yang ke orang tua. Jadi makna dari kata Syekh ini maknanya ambigu. "Saya mau numpang tidur di sini," jawab Imam Ahmad. "Semalam ini saja, karena saya musafir, nggak ada tempat nginap, tidak ada kenal orang manapun di sini." Lalu marbot masjid menjawab, "Tidak boleh Syekh, karena masjid ini akan saya kunci." Mendengar itu, lantas Imam Ahmad berdiri dan keluar dari dalam masjid. Setelah pintu masjid terkunci, marbot masjid sudah pergi, Imam Ahmad tidur di teras masjid. Baru mau memejamkan mata, datang lagi marbot masjid. "Duhai Syekh, duhai orang tua, bangunlah. Bukankah sudah saya larang Anda tidur di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Tolonglah, hanya di luar sini, saya ini musafir." Tapi marbot masjid ngotot, "Tidak, saya bilang ya tidak, Syekh." Kemudian marbot masjid itu mendorong-dorong Imam Ahmad sampai ke jalan. Tentu saja marbot masjid ini tidak tahu bahwa yang ia dorong-dorong adalah seorang imam besar, seorang ulama hadis. Karena walaupun Imam Ahmad terkenal di masa itu, orang tidak bisa mengenalinya kalau ia belum pernah sama sekali bertemu dengan sang imam. Karena pada zaman dulu kan tidak ada foto dan juga tidak ada teknologi untuk mengenali seorang tokoh. Kalau saja ia tahu bahwa orang yang dihadapannya ini adalah Imam Ahmad, tentu saja dia tidak akan melakukan hal tersebut. Sesaat ada seseorang yang melihat kejadian dorong-dorong itu. Dia adalah pemilik toko roti yang ada tepat di samping masjid. Dia memanggil Imam Ahmad, "Hai Syekh, ayo ke sini saja." Lantas Imam Ahmad datang dan menghampiri orang itu. Kira-kira umurnya hampir samalah dengan Imam Ahmad, mungkin 60 tahun ke atas. Ia berkata, "Syekh, ayo nginep di toko saya ini saja. Ada tempat tidur di sini. Ini tempat usaha roti saya. Saya lagi buat roti. Anda pakai saja dipan dan tempat tidur saya. Ini lumayan nyaman." Imam Ahmad pun berterima kasih dan tidur di sana. Selagi di sela-sela tidurnya, Imam Ahmad mendengar penjual roti itu sering berkata, "Astaghfirullah wa atubu ilaih." Kemudian dia mengambil tepung. "Astaghfirullah wa atubu ilaih." Kemudian dia menggiling adonan. "Astaghfirullah wa atubu ilaih." Kemudian dia membungkus roti. Begitu seterusnya selama dia bekerja membuat rotinya. Dia hanya berhenti ketika Imam Ahmad bertanya dan mengajaknya mengobrol. Melihat bibir penjual roti yang terus berzikir, Imam Ahmad sangat penasaran dan bertanya,
Sejak kapan Anda membiasakan diri Anda beristighfar seperti ini? Ia menjawab, sejak lama, semenjak saya masih muda. Imam Ahmad takjub dan berkata, memangnya apa keuntungan yang kau dapat dari wirid istighfar ini? Dia jawab, begitu banyak istighfar yang saya baca dari dulu melalui amalan ini, dan tidak ada satupun dari doa dan keinginan saya yang tidak diijabah oleh Allah. Masya Allah, Imam Ahmad kagum. Tapi, kata penjual roti. Tapi apa? Kata Imam. Hanya ada satu doa saya yang belum dikabulkan sampai sekarang. Oh ya? Doa apa itu? Tanya Imam Ahmad semakin penasaran. Penjual roti itu menjawab, yaitu saya minta sama Allah agar bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika Imam Ahmad yang lagi tidur-tiduran langsung duduk dan mengucapkan kalimat tasbih, Subhanallah. Kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Sontak penjual roti keheranan. Ada apa, Syekh? Tanyanya. Sungguh, semua yang saya alami ini mulai dari keinginan-keinginan yang tiba-tiba ingin pergi ke kota ini, dan kejadian saya mampir di masjid ini di samping tokohmu, dan kejadian saya didorong-dorong keluar agar saya mampir di sini di tokohmu ini. Penjual roti bingung. Maksud antum, Syekh? Imam Ahmad tersenyum dan menjawab, Ana faqirun ilaika. Aku hanyalah seorang fakir di hadapan Allah. Ahmad bin Hanbal. Ketahuilah, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan istighfar mula yang mengantarkan saya sampai ke sini. Penjual roti langsung kaget bukan main. Ia meneteskan air mata dan memeluk Imam Ahmad. Ia sujud syukur dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabb, yang engkau telah mengabulkan doa-doaku. Wah, sungguh peristiwa dan kejadian yang sangat luar biasa, penuh hikmah, di mana kita bisa mengambil banyak pelajaran di dalam kisah ini. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu berzikir dan yakin atas doa-doa kita kepada Allah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa perbanyak istighfar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.